Pemuda-pemudi bangsaku, marilah kita bersatu padu. Anda tentunya sering mendengar lagu ini didengungkan dalam setiap kegiatan karate perguruan Institut Karate Do Nasional atau INKANAS. Namun tahukah Anda siapa yang menciptakan lagu March INKANAS ini? Dan bagaimana kisah perjalanan karatenya? Tonton terus sampai selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan pastikan Anda juga telah subscribe YouTube channel OS TV. Tinggi hati, gunakanlah ilmu padi, santun dan kuasai diri. Bersama INKANAS kita maju. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya, buat semuanya ini untuk anak-anak karate, karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muftar dari OS TV, dan saya akan membahas satu hal untuk teman-teman khususnya perguruan karate INKANAS. Mungkin sering mendengar lagu March INKANAS yang didengungkan setiap kegiatan, ya. Nah, penasaran gak sih sebenarnya siapa yang menciptakan dan bagaimana proses penciptaannya tersebut? Nah, kita langsung saja sama penciptanya, yaitu Bapak Dr. Andes Sartono SE. Ya, sebentar. Ini kameranya di sini ya. Om Tono ya, aku manggilnya Om Tono soalnya udah kenal beliau dari kecil. Seperti yang kita tahu ya Om Tono ya, INKANAS berdiri kan 28 Agustus 2005. Nah, ya. Kemudian gimana sih sejarah terbentuknya March INKANAS ini? Gitu. Baiklah, jadi persiapan untuk peresmian daripada INKANAS sendiri di Jakarta waktu itu, maka salah satu syarat diperlukan adanya March. Sehingga pada saat itu kami selaku insan karate INKANAS pada saat itu mencoba untuk membuat lagu March ini untuk membagi semangat daripada INKANAS sendiri. Jadi waktu itu kan INKANAS berdiri di bulan Agustus 2005 ya. Yeah. Nah, ini March ini diciptakannya tuh kapan? Sekira cuman satu malam sebelum pelantikan di Jakarta. Satu malam toh. Sebelum peresmian, saya balik lagi ke Bandung. Saya juga panitia di Jakarta. Saya balik lagi ke Bandung. Saya bikin lagunya seperbanyak, langsung bisa dibagikan kepada peserta-peserta dari seluruh Indonesia waktu itu. Jadi itu kurang lebih pada saat pelantikan ya? Iya. Pelantikan di Jakarta. Iya. Lagu tersebut didengungkan untuk pertama kalinya. Tahun 2017 ya, 2006 ya kalau nggak salah 2006. Atau saya lupa ingat, kurang 2006 lebih. Pelantikan itu barengan sama kejuaraan pertama kan? Iya, betul. Kejuaraan sekali. Kejuaraan pertama kalau nggak salah di Gor Popki deh. Ya, di Popki. Berarti pada saat itu juga ya, pelantikan. Di Gor Popki, waktu itu ketua umumnya sudah terbentuk ya, Bapak Dr. Andes Haji Taufik Effendi ya. Effendi, dan ketua panitia waktu itu Pak Imam Pamukarno, ya, Kapolres Depok pada saat itu. Beliaulah yang menyupport saya untuk segera membuat lagu. Anda sekarang pulang ke Bandung, ini biaya, dia bilang gua bolak-balik untuk ke Jakarta, bawa lagu itu besok harus jadi. Saya mau nggak mau harus jadi. Alhamdulillah, saya bikin lagu itu mungkin berkat daripada semangat yang kuat untuk berdirinya INKANAS, sehingga saya bisa membuat lagu itu. Nggak masuk akal sesungguhnya
saya bukan pencipta lagu yang handal, tetapi saya bisa membuat lagu itu karena didorong oleh rasa dari hati sanubari yang dalam, penuh dengan air mata. Itu saya membuat lagu itu. Ya, memang waktu itu berarti dalam hitungan hari ya, Hitungan hari atau jam lah seperti itu. hitungan jam malah. Iya, malah Luar hitungan biasa. Memang pada saat berdirinya Inkanas itu banyak sekali momen-momen yang apa ya istilahnya mengena ya di Iya, para Betul. karateka, karena kita harus menggunakan jaket baru bernama Inkanas. Betul sekali. Jadi itu juga lah yang membuat saya sangat berapi-api dan membara semangat saya untuk membuat lagu ini. Saya membayangkan betapa parahnya kondisi yang ada, yang mana kami berpisah dengan perguruan kami yang lama, Alam Kari itu, yang juga sudah menjadikan bagian dari tubuh kami. Tapi kami mau tidak bisa ditunda-tunda lagi, bahwa kita harus membuat keputusan yang sangat pahit ini. Ya, memang itu adalah salah satu langkah yang dilakukan pada saat itu ya. Ya, betul. Nah, boleh diceritain nggak saat ini lagu itu apakah ada perubahan atau penyempurnaan atau gimana Ada. sih? Karena saya Jadi- dengar agak beda dikit itu. Ada. Jadi pada saat saya membuat lagu itu terlalu panjang durasinya, sehingga takut menjadi membosankan atau apa namanya, Menghabiskan waktu mungkin menghabiskan ya. waktu pada suatu acara juga, Iya. sehingga saya cut sedikit sehingga lebih bagus daripada yang sebelumnya seperti Iya itu. betul. Jadi teman-teman Inkanas di daerah kalau pernah mendengar lagu Inkanas kok ada yang durasinya panjang, ada durasinya pendek, memang seperti itu ya. Oh ya, jadi sesungguhnya yang pendeknya itu yang kita harapkan untuk bisa dipakai, karena itu bisa menghemat waktu dalam suatu acara, dan lagi tidak terlalu berkali-kali untuk menyampaikan kata yang sama seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin mengenal lebih lanjut tentang Om Tono ini. Nah, ini Om Tono ini di perkaratean Inkanas ini seperti apa? Boleh ceritain dari awal mula masuk karate di Oh, iya. mana, boleh silakan. Terima kasih. Jadi saya masuk karate pada tahun 1977. Oh, Di situ saya di asrama mahasiswa Gunung Kerinci. Di situ adalah ranting, salah satu ranting di Jawa Barat, di Kota Bandung, yaitu asrama Gunung Kerinci, yang di situ kediamannya juga Bapak Herman Mokhtar. Pada saat itu beliau masih mahasiswa, dan saya belajar karate sama beliau, dan disitulah saya ditempa oleh beliau sehingga saya bisa mandiri untuk hidup di perantauan ini sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi berkat daripada didikan dari beliau ya, itu pasti dengan semangat karate busidonya, itulah yang membuat saya untuk bisa eksis sampai sekarang ini, alhamdulillah seperti itu. Dan berikutnya saya juga pada saat terjadinya pemisahan atau berdirinya Inkanas, saya juga tetap membantu bagaimana terciptanya Inkanas ini. iya. Jadi Om Tono ini sebenarnya orang rantau lah ya. Ya, Orang rantau. saya dari Kerinci, satu kampung sama Bapak Herman Mokhtar. Ya. Kemudian merantau ke Bandung dan berlatih karate di situ. Berlatih karate di asrama itu. Dan sekarang masih aktif karate Sekarang masih aktif di karate di Inkanas. Yes. Namun karena kesibukan saya, alhamdulillah berkat dari karate lah, sampai saya bisa menjadi pengurus KONI KONI Kota Bandung. Sudah 2 periode, dan sekarang periode yang ketiga. Alhamdulillah, apa yang saya dapat dari karate, dari Inkanas, dari pertama dari Mkari dulu, dan berikutnya dari Inkanas, saya bisa mempraktekkan dalam kehidupan saya, baik di kemasyarakatan maupun dalam organisasi olahraga dalam ini, yaitu di KONI Kota Bandung. memang banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari karate ini ya. Sangat banyak, Sangat banyak ya. Yang jelas itu kita dididik untuk selalu disiplin, Disiplin. kerja keras. Kita harus setiap saat harus mempertinggi prestasi. Jadi kita tidak boleh menurun prestasi, sehingga kita berusaha untuk setiap hari demi hari harus meningkatkan prestasi. Itu adalah semangat dari seorang karateka. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga saya mau share aja ya, dulu waktu saya masih kecil saya juga belajar mengelola organisasi sebenarnya dari Om Tono ini. Kenapa? Karena gini, kalau ada event-event karate, lihat bagaimana mendokumentasi, ngerti apa, mengelola data, undangan, apa segala macam, saya belajarnya justru dari Om Tono. Gimana caranya itu, waktu itu masih Microsoft Word tapi bisa wah banget,
menurut Oh, saya iya. mengelola Mie Kosovo tuh powerful banget ya. Benar Jadi sekali. bisa seindah kayak pakai Corel Draw atau Adobe gitu. Jadi Iya. menurut saya juga banyak nih dari Om Tono nih Om. Ya betul. Jadi kalau Ricky mungkin banyak dari saya, ada beberapa dari saya, dan saya banyak dari almarhum yang sangat saya cintai dan saya banggakan, Basri Mokhtar. Saya justru mendapat ilmu banyak dari beliau dalam segala segi, terutama masalah keorganisasian karate ini. Saya banyak menimpa ilmu dari beliau. Beliau tak segan-segan untuk memberikan segala ilmu yang terus urusan masalah karate, baik itu teknik maupun di bidang organisasinya. Itu yang saya sangat tidak bisa lupakan, yaitu Bapak Basri Mokhtar. Dan saya juga katakan bahwa saya betul-betul mulai dari bawah sekali untuk berada di tengah-tengah perkaraten Inkanas ini, yaitu mulai dari yang nunggu sekretariat. Jadi sekretariat itu waktu itu yang bikin ijazah, itulah mulai dari situ, dan sampai terakhir saya juga Dan menulis ya. menulis dan Zaman menulis dulu ijazah itu bukan pakai komputer, Ya. ditulis dan tulisannya indah sekali. Ya. Saya sempat saksi mata melihat beliau menulis, sabar. Iya, betul sekali. Bayangkan kalau ada 1000 ijazah, beliau yang menulis namanya Betul. semuanya. Jadi Ya, kalau betul. satu nama ada 15 huruf, berarti 15.000 huruf ditulis Ya, oleh beliau. Ya betul. betul ya. Jadi saya ini sesungguhnya bisa dikatakan ia karateka, ia karyawan juga, karyawan Limkari dan Inkanas waktu itu. Mulai Limkari maupun Inkanas, saya tuh merupakan karyawan. Jadi saya benar-benar udah sangat tahu dalamnya bagaimana itu Limkari dan Inkanas waktu itu. Ya luar biasa ya. Jadi ya begitulah cerita perjalanan, karena kalau kita bicara sejarah bagaimana Inkanas sendiri banyak banget ya sebenarnya ininya gitu. Belum lagi ada bagaimana menciptakan logonya. Nanti akan kita kita interview juga proses pembuatan logonya dan juga bagaimana kongres itu berdirinya juga. Jadi memang benar. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, memang alhamdulillah Jawa Barat khususnya Bandung ini awal cikal bakal terciptanya Inkanas ini. Kita lihat mulai dari baik itu Mars Inkanasnya itu diciptakan juga oleh Karateka Inkanas Jawa Barat, kebetulan saya sendiri Sartono, dan juga logonya pun itu diciptakan oleh yakni junior dari saya atau senior kita sekarang, Bapak Andrian Teja Kusuma. Jadi alhamdulillah berkat dari kerjasama semua ini, maka Inkanas bisa sampai sekarang eksis dan mudah-mudahan menjadi perguruan karate yang terbesar di Indonesia ini mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Om Tono. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan terakhir mungkin? Sekira saya juga sangat berharap kepada mari kita jaga kekompakan, kebersamaan kita sesama. Itu yang penting ya. Dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita bisa menjadi perguruan yang besar, yang disegani, yang ditakuti oleh lawan-lawan kita. Yang jelas kita bisa mengabdi kepada negara untuk memberikan prestasi kita melalui prestasi olahraga yakni karate. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian saja interview dengan pencipta Mars Inkanas. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa tulis di komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Aktifkan juga tombol centang yang ada di bawah karena nanti kita akan update lagi mengenai informasi lainnya. Oke, sampai jumpa. Stay safe and healthy. Os.